semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Fajar Firdaus dari kelas 1G Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah topik yang bisa dibilang sempat membuat Indonesia ini bergejolak ya, yaitu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi di sini aku nggak akan cuma ngebahas isunya itu dari permukaannya aja, tapi aku akan masuk lebih dalam dan melihatnya lewat kacamata pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, gelombang penolakan ini langsung bermunculan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Banyak buruh ini merasa peraturan baru ini tuh lebih melindungi kepada kepentingan pemilik modal daripada kehidupan pekerja yang setiap harinya ada di garis produksi. Penelitian Rahmawati pada 2025 mengatakan bahwa beberapa pasal dari UU ini tuh memang mendorong fleksibilitas tenaga kerja secara ekstrim. Tapi fleksibilitas di sini tuh bukan soal kebebasan pekerja. Sebaliknya, hal ini tuh tentang semakin tipisnya jaminan kerja. Kalau dilihat dari jauh, UU ini tuh tampak seperti strategi pemerintah yang mempercepat investasi. Tapi kalau dilihat lebih dekat lagi, ini tuh kayak puzzle besar yang isinya tuh potongan-potongan yang membentuk pola familiar dalam teorinya Marx. Marx sih sudah lama sebenarnya menggambarkan bagaimana kapitalisme bekerja melalui dominasi kelas pemilik modal dan pengurangan perlindungan kerja, serta upaya berkelanjutan untuk menciptakan tenaga kerja yang murah serta mudah diganti. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Jadi Karl Marx ini membagi masyarakat kapitalis menjadi dua. Yang satu ada proletar, yaitu para pekerja yang hidup dengan menjual tenaga, dan ada juga bourgeoisie atau bourgeois, yaitu para pemilik modal yang mengontrol atau mempunyai alat-alat produksi. Antara proletar dan bourgeois ini itu pada dasarnya tuh nggak seimbang. Jadi para pekerja menghasilkan nilai, tapi para pemilik modal yang mengambil keuntungannya. Nah, Marx ini menyebut bahwa pola ini sebagai eksploitasi nilai lebih, dan inilah yang menjadi titik awal dari ketimpangan yang terus berulang dari sejarah ekonomi modern. Dalam penelitiannya Kusdiana dan kawan-kawan tahun 2025, Indonesia masih sangat bergantung pada struktur ekonomi yang menempatkan modal sebagai pusatnya. Jadi buruh tuh diperlakukan sebagai komoditas. Bayangin kalau ada seseorang yang terus-terusan bekerja, yang selalu bekerja setiap harinya, tapi orang itu tahu bahwa dia tuh bisa digantikan kapan aja gitu. Pasar kerja yang fleksibel menciptakan apa yang Marx sebutkan sebagai cadangan tenaga kerja, yaitu kondisi di mana selalu ada pekerja lain yang bisa diambil untuk menggantikan pekerjaan yang sekarang yang tadi aku bilang. Ketika seorang pekerja sudah tidak bisa lagi memenuhi standar perusahaan, maka pekerja itu bisa diganti dengan pekerja baru. Nah, karena adanya hal ini itu resiko bagi buruh ini semakin besar gitu, tapi keuntungan bagi pemilik modal justru bisa semakin aman. Nah, kita lanjut ke konteks Omnibus Law ya. Kita masuk ke konteks Omnibus Law. Jadi ketika kebijakan ini diterapkan, tanda-tanda penguatan otoritas pemodal ini makin jelas. Jadi kayak beberapa pasal itu tuh memungkinkan kontrak jangka pendek yang diperluas, outsourcing yang dipermudah, juga pesangon yang disederhanakan gitu. Penelitian dari Zulfiani dan kawan-kawan tahun 2022 ini menunjukkan bahwa UU ini tuh memang meningkatkan efisiensi produksi, tapi efisiensi ini tuh datang dengan efek samping, yaitu melemahnya perlindungan terhadap buruh. Nah, Marx juga sejak lama ini menekankan bahwa negara dalam sistem kapitalis seringkali berperan sebagai alat politik kelas pada si pemilik modal. Dan gambaran itu tuh terasa gitu ketika melihat bagaimana regulasi-regulasi ini tuh disusun. Ketika biaya tenaga kerja ini dianggap sebagai hambatan, maka langkah pertama yang biasanya diambil adalah memangkas perlindungan dan menurunkan standar keamanan pekerja. Hal-hal ini tuh dampak-dampaknya mulai terasa di lapangan.
kayak para buruh mendapati diri mereka ini semakin jauh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Para pekerja mereka ini tidak lagi merasa mengontrol hasil kerja mereka sendiri. Bahkan dalam laporan DPRD Jawa Tengah tahun 2025, banyak pekerja yang mengaku merasa semakin terasing dari lingkungan kerja karena target yang tinggi tapi penghargaan yang stagnan. Jadi kayak kita seringlah mendengar tentang keluhan-keluhan tuntutan pekerjaan yang banyak, jadi melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, seringkali juga di luar jam kerja, ketika sedang libur, ketika sudah pulang dari kantor, dan lain sebagainya, masih ditelepon untuk ditanyakan pekerjaan, dan masih menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas yang ditargetkan oleh perusahaan dan bos gitu ya kan. Tapi gaji yang para pekerja ini dapatkan itu tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Bahkan masih banyak kerjaan-kerjaan yang di bawah UMR. Nah, ini tuh selaras dengan konsep alienasi dalam teorinya Marx. Jadi ini tuh kondisi ketika manusia bekerja bukan untuk pengembangan diri, tapi untuk memenuhi tuntutan sistem produksi yang dikendalikan oleh si pemilik modal. Jadi kayak gini, banyak banget sekarang Gen Z yang mengeluhkan pekerjaan mereka juga yang kayak, aduh kerjaan ini tuh bukan passion gue, tapi in this economy gue harus untuk melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya tidak mau untuk dilakukan, tapi harus dilakukan karena itu adalah tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi mereka bekerja itu bukan untuk mengembangkan diri, bukan untuk karir, tapi untuk memenuhi tuntutan tersebut gitu. Padahal banyak banget juga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu bukan job posisi mereka gitu, tapi mereka tetap harus mengerjakan karena atasan mereka mungkin atau si pemilik modal, bos mereka menyuruh mereka melakukan itu gitu. Dan balik lagi, gaji yang mereka dapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Dari hal-hal yang terus bergulir ini, puncaknya tuh adalah ketimpangan kelas yang semakin terasa ketika kebijakan publik tuh lebih condong untuk mempermudah pemilik modal daripada buruh yang semakin terekspos pada resiko tanpa adanya kompensasi yang setara. Hal ini itu tidak mengherankan ketika aksi protes besar terjadi pada tahun di mana Omnibus Law ini disahkan, dari jalanan sampai ke Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Zulfiani dan kawan-kawan melihat pola ini tuh sebagai bentuk nyata dari konflik kepentingan antara buruh dan pemilik modal. Konflik yang sebenarnya sudah lama ya diprediksi lewat teorinya Marx dalam analisis struktur kapitalisme ini. Di titik itu, kesadaran kelasnya akhirnya muncul, dan dari situlah perlawanan kolektif tumbuh. Jadi dari semua yang sudah aku jabarkan bisa disimpulkan kalau dari perspektif teorinya Marx, Omnibus Law ini memperkuat dominasi pemilik modal dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Regulasi ini tuh membuat buruh semakin rentan, membuat perlindungan mereka menurun, juga mempercepat komodifikasi tenaga kerja. Kayak konsep-konsep seperti eksploitasi, alienasi, komodifikasi tenaga kerja, dan konflik kelas memberikan penjelasan kenapa sih penolakan terhadap UU ini tuh begitu masif, bahkan mungkin hingga saat ini. Nah, mungkin menurut aku sendiri untuk keluar dari pola ini tuh revisi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan buruh. Kayak evaluasi pasal-pasal tentang outsourcing, pesangon, dan kontrak kerja itu tuh bisa dibilang sangat diperlukan supaya investasi itu tetap bisa berkembang tanpa mengorbankan martabat atau hak-hak dari para pekerja. Oke, mungkin aja perdebatan tentang Omnibus Law ini udah tidak banyak lagi dibicarakan gitu ya saat ini. Tapi pertanyaan tentang keadilan bagi para pekerja masih akan terus menghantui ruang publik kita. Sekian dari saya, terima kasih.